Assalamualaikum hai Indonesia. Poco X3 GT merupakan salah satu smartphone yang paling menarik di kelas harganya yang dijual resmi di daratan Indonesia, terutama bagi konsumen yang menginginkan smartphone dengan performa tinggi. Apalagi konektivitasnya pun juga sudah 5G. Poco X3 GT sendiri diposisikan di atas Redmi Note 10 Pro. Nah, namun nampaknya hal ini akan segera berubah. Yap, baru-baru ini Xiaomi merilis generasi penerus dari Redmi Note 10 Pro, yakni Redmi Note 11 Pro di daratan China. Smartphone ini hadir dengan cukup banyak perubahan dari segi tampilan maupun spesifikasi. Nah, pertanyaannya jika smartphone ini telah hadir resmi di Indonesia nanti, apakah Redmi Note 11 Pro ini justru bakal memakan pasar dari Poco X3 GT? Kira-kira manakah yang lebih layak untuk dimiliki? Mending mari kita lihat dulu kedua smartphone ini dari berbagai sisi. Dimulai dari yang nampak dulu. Kedua smartphone ini memiliki pendekatan yang berbeda untuk tampilan belakangnya. Bagian ini mungkin memang bukan fokus utama dari Poco X3 GT. Bahkan Poco X3 GT masih tak cukup premium berkat pemilihan back cover dengan bahan yang terbuat dari polikarbonat alias plastik. Namun Poco cukup berhasil menebusnya dengan tampilan yang cukup menarik. Terdapat pilihan warna yang mencolok bergradasi minimalis dengan aksen garis-garis vertikal di seluruh bagiannya. Ada pula varian warna hitam dengan gradasi yang lebih kalem. Modul kameranya berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang cukup lebar dan terdapat aksen silver yang membalut satu modul kameranya yang membuat tampilannya cukup estetik. Sedangkan sensor fingerprintnya ditempatkan di bagian samping menyatu dengan tombol power. Berbeda halauan, Redmi Note 11 Pro kini turut serta mengikuti tren saat ini dengan menghadirkan desain datar atau mengotak simetris pada seluruh bagian framenya. Ini tentu saja membuatnya juga berkesan lebih mewah ketika dilihat. Modul kameranya masih memiliki wujud yang mirip dengan Poco X3 GT, berbentuk persegi panjang membulat, serta masih ada aksen silver pada satu lensa kameranya. Terdapat pula 3 kamera lagi dan LED flash yang berjajar di bawahnya. Xiaomi mengungkapkan bahwa back cover ini telah terbuat dari bahan kaca AG atau anti glare, sehingga akan dapat meminimalisasi munculnya bekas sidik jari atau bahkan terbebas darinya. Gripnya pun juga bakal lebih baik. Kaca AG sendiri lebih sering dikaitkan dengan smartphone versi kelas atas karena tampilannya yang memang relatif lebih kalem, elegan dengan tetap mempertahankan kesan premium. Begitu pula untuk bagian depannya. Redmi Note 11 Pro di atas kertas memiliki spesifikasi yang lebih nendang. Redmi Note 11 Pro telah memakai panel layar berjenis AMOLED yang ditampilkan dalam gaya dot display dengan sebuah lubang kecil di bagian tengah atas. Layarnya sendiri membentang seluas 6,67 inci beresolusi Full HD+, HDR10 dan telah mendukung refresh rate layar mencapai 120 Hz. Namun meski menggunakan panel AMOLED, sensor fingerprint nyatanya juga masih ditempatkan di bagian samping. Layar Poco X3 GT sebenarnya juga telah memiliki refresh rate layar mencapai 120 Hz. Namun sayang panel layarnya masih berjenis IPS LCD. Ditampilkan dalam gaya layar yang serupa yakni dot display dengan sebuah lubang kecil di bagian tengah atas. Luas layarnya cukup mirip yakni membentang 6,6 inci beresolusi Full HD+, HDR10 dan spesialnya layar ini telah dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass Victus berbanding Gorilla Glass 5 pada Redmi Note 11 Pro. Di sektor ini Redmi Note 11 Pro secara umum lebih superior baik kualitas bodi maupun kualitas layarnya. Meski memang Poco X3 GT masih punya keunggulan di bagian proteksi layarnya. Beralih ke bagian dapur batu. Bagian ini juga perlu dipertimbangkan secara matang karena meski keduanya sama-sama mengusung prosesor besutan MediaTek, namun kelasnya jelas berbeda. Lebih dulu hadir, Poco X3 GT diotaki oleh salah satu prosesor high-end dari MediaTek yakni Dimensity 1100. Prosesor yang berada satu kelas di bawah flagship Dimensity 1200. Prosesor ini telah terbuat dengan fabrikasi 6 nanometer yang bakal menjanjikan performa dan efisiensi daya yang mumpuni. Poco X3 GT menghadirkan dua pilihan memori yakni RAM 8GB serta internal 128 dan 256GB yang sayangnya tak lagi bisa diekspansi melalui microSD. Berbeda halnya dengan Redmi Note 11 Pro yang masih menggunakan prosesor di kelas menengah dari MediaTek yakni Dimensity 920. Menariknya, meski tak sekencang Dimensity 1100, prosesor ini juga telah terbuat dengan fabrikasi 6 nanometer yang tentunya bakal menyajikan efisiensi daya yang lebih baik.
Redmi Note 11 Pro menawarkan sejumlah pilihan memori yakni RAM 6 dan 8 GB serta internal 128 dan 256 GB yang bisa diekspansi melalui microSD. Urusan performa, meski kedua prosesor ini secara hierarki berada di kelas yang berbeda, namun perbedaan performanya tidak terlalu signifikan. Apalagi keduanya juga sudah mendukung jaringan 5G. Namun bagi konsumen yang lebih mengutamakan performa prosesor yang lebih maksimal, jelas Poco X3 GT adalah pilihan yang tepat. Lanjut ke bagian kamera. Kedua smartphone ini memang sama-sama mengusung konfigurasi 3 kamera belakang. Namun Poco X3 GT mengusung kamera utama beresolusi 64 megapiksel f1.8 PDAF sensor OmniVision OV64B. Sementara Redmi Note 11 Pro mengusung kamera utama yang lebih besar di angka 108 megapiksel f1.9 PDAF dengan menggunakan sensor Samsung HM2. Sedangkan untuk dua kamera lainnya, kedua smartphone ini sama-sama ditemani oleh kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel serta ada kamera beresolusi 2 megapiksel yang berfungsi sebagai kamera makro. Untuk kebutuhan selfie, baik Poco X3 GT maupun Redmi Note 11 Pro sama-sama mengusung kamera beresolusi 16 megapiksel. Keduanya pun juga sama-sama telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30 fps untuk kamera belakang dan 1080p untuk kamera depannya. Meski Redmi Note 11 Pro memiliki resolusi kamera yang lebih besar, namun ISP dari Dimensity 1100 pada Poco X3 GT tentu punya potensi yang justru lebih besar. Kemudian di sektor daya, Poco X3 GT dibekali dengan baterai berkapasitas cukup besar di angka 5000 mAh dengan teknologi pengisian yang sudah sangat cepat berdaya maksimal hingga 67 Watt. Sementara Redmi Note 11 Pro tidak hanya dibekali dengan kapasitas baterai yang sedikit lebih besar yakni 5160 mAh, namun teknologi fast chargingnya juga sama-sama cepat berdaya maksimal hingga 67 Watt. Tentu keduanya menggunakan port USB Type-C. Untuk urusan fitur pelengkap, keduanya juga nyaris sama. Poco X3 GT dan Redmi Note 11 Pro sama-sama telah dibekali dengan dual speaker stereo. Namun Redmi Note 11 Pro punya kelebihan dengan embel-embel JBL di dalamnya. Dan juga masih dilengkapi dengan jack audio yang tak lagi dimiliki oleh Poco X3 GT. Namun keduanya tetap dibekali dengan IR Blaster serta NFC. Terakhir harga, Poco X3 GT tentunya telah hadir resmi di Indonesia. Smartphone ini sekarang dibanderol dengan harga Rp4.299.000 untuk varian 8/128 GB dan Rp4.699.000 untuk varian 8/256 GB. Sementara Redmi Note 11 Pro masih belum hadir resmi di Indonesia. Xiaomi Indonesia pun juga masih belum mengungkap kapan smartphone ini akan segera hadir resmi di Indonesia. Namun sebagai perbandingan, di China, Redmi Note 11 Pro dijual dengan harga promo mulai dari 1.599 yuan atau sekitar 3,5 juta rupiah. Berikut adalah daftar lengkapnya. Sebagai catatan, harga tersebut berlaku di China dan kemungkinan harga di Indonesia nanti bisa lebih tinggi lagi. Baiklah, Redmi Note 11 Pro memang cukup berhasil mengungguli Poco X3 GT di sejumlah sektor, seperti bodi yang lebih premium, kualitas layar yang lebih baik, dan baterai yang lebih besar. Jika harga dan spesifikasi versi Indonesia nanti masih mirip dengan versi China, kemungkinan besar smartphone ini bakal lebih diminati. Namun Poco X3 GT tetap punya kelebihan lain, yakni performa yang tentunya lebih kencang. Konsumen tinggal menyesuaikan kebutuhan dan budget masing-masing. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Lebih menantikan Redmi Note 11 Pro atau sudah cukup puas dengan Poco X3 GT saja? Tulis di kolom komentar, boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.